Halo Sobat Desa, perkenalkan saya Parmin, operator admin dari channel Pesona Desa. Secara umum, kita mengenal desa sebagai permukiman manusia di luar kota dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Namun, pengertian desa yang lebih spesifik, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat diakui berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 2014, desa memiliki aturan khusus yang mengatur tentang desa, yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada saat tayangan ini dibuat, telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Desa adalah 1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. 4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. 5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. 6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. 8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dan 9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan kata lain, desa memiliki otonomi khusus desa, yaitu desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta pengelolaan keuangan dan aset desa berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di desa. Nama desa sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu Deca, yang artinya tanah kelahiran atau tanah air. Dari data tahun 2024, jumlah desa yang ada di Indonesia berjumlah 75.259 desa. Dari jumlah desa tersebut, banyak desa yang sukses dalam menjalankan hak otonomi desa, hingga desa tersebut dikatakan desa mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerataan fasilitas sarana dan prasarananya, peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, desa-desa tersebut berhasil meningkatkan pendapatan asli desanya hingga miliaran rupiah per tahun. Sebut saja Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dengan potensi sumber airnya yang jernih dan melimpah, desa ini mampu menggali pundi-pundi pendapatan asli desanya dengan dimanfaatkan sebagai wisata air, budidaya ikan air tawar, bahkan menjadi salah satu penyuplai air mineral dalam kemasan yang produknya sering kita minum. Melalui Badan Usaha Desa Tirta Mandiri, omset pendapatannya mencapai 14 miliar rupiah per tahun. Bahkan, dari pendapatan desanya yang fantastis, pemerintah Desa Ponggok memiliki program Satu Rumah Satu Sarjana
Dengan kata lain, pemerintah desa Ponggok mampu membiayai warganya untuk melanjutkan pendidikannya sampai S2. Desa Kutuh. Desa Kutuh di Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, berawal dari masyarakatnya yang miskin. Kini Desa Kutuh dinobatkan sebagai salah satu desa terkaya di Indonesia dengan omset pendapatan desanya mencapai 50 miliar rupiah per tahun. Dengan mengangkat tema desa wisata alam dan budaya berlandaskan falsafah Trihita Karana yang artinya menjaga keharmonisan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam, mampu menjadikan desa ini berjaya di bumi Nusantara. Daya tarik wisata Desa Kutuh adalah alam pantai yang tidak asing lagi kita dengar, yaitu Pantai Pandawa. Selain itu, Desa Kutuh memiliki tebing buatan sebagai alternatif pilihan pelancong seperti tebing Pandawa, Gunung Payung Culture Park, Timbis Paragliding, dan dipadukan juga dengan budaya aslinya yang sering diadakan pementasan, menjadikan magnet wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara, seperti pergelaran tari kecak api, tari keris, dan tari barong. Desa Cikole. Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Desa ini juga sukses dengan memajukan potensi pertaniannya yang dikelola secara modern, yang dipadukan dengan agrowisatanya. Desa ini berada di atas ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, yang dinobatkan juga salah satu desa terkaya di Indonesia. Destinasi wisata yang kerap dikunjungi pelancong di akhir pekan, terutama para wisatawan ibu kota, adalah Orchid Forest Cikole, Grafika Cikole, dan kawasan wisata hutan pinusnya. Apakah desa sobat memiliki potensi atau pesona desa yang bisa dikembangkan? Atau bahkan dowen duluan nih, karena alam desanya yang tidak mendukung untuk mengikuti dari desa-desa yang tadi Parmin sampaikan? Jawabannya ada di channel Pesona Desa. Dari 3 contoh desa yang Parmin tadi sampaikan, Parmin memiliki asumsi bahwa setiap desa memiliki ciri khasnya masing-masing yang tentu bila dikembangkan akan menjadi salah satu desa yang mandiri, sukses dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, dan mampu meningkatkan pendapatan asli desanya. Namun sayang, banyak juga desa-desa yang ada di Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi desanya secara maksimal. Bahkan, beberapa oknum kepala desa dan perangkatnya terlibat kasus korupsi yang tentu merugikan semua pihak, khususnya masyarakat desa itu sendiri. Selain itu, banyak masyarakat desa yang belum mengetahui tentang peranan masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan di desa, dari mulai perencanaan desa, pengetahuan tentang regulasi dan peraturan yang ada di desa, peranan lembaga-lembaga desa, peranan badan usaha milik desa, sampai keterlibatan masyarakat dalam keikutsertaan dalam proses pelaksanaan pembangunan di desa. Untuk itu, Parmin melalui channel Pesona Desa hadir untuk mengulas tentang berbagai hal dan berbagai aspek tentang desa yang bisa menjadi inspirasi sobat desa. Sobat desa juga bisa berinteraksi dengan Parmin melalui kolom komentar. Nanti Parmin akan menjawab, bahkan Parmin akan mengulas pertanyaan sobat desa dalam tayangan Pesona Desa selanjutnya. Bahkan di lain waktu, Parmin akan mengajak sobat desa berinteraksi langsung dengan narasumber yang kompeten di bidang desa melalui tayangan live. Terima kasih sobat desa telah mengunjungi channel ini. Jangan lupa like, subscribe, and share jika channel Pesona Desa bermanfaat bagi sobat desa, dan nyalakan notifikasinya agar sobat selalu update informasi yang Parmin sajikan. Sampai jumpa sobat desa di tayangan selanjutnya.